Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awliya ashabi kullin wa ajma'in. Wa ila jami'il musannifin wal mufassirin khassatan ila hadratil Simbah Kiai Bisri Mustafa. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'tsi wa yaumin nahdah amma ba'du. Para jamaah ingkang kula hormati, khususipun rencang-rencang sahabat-sahabat Jam'iyah Qur'anan yang saya banggakan bahwa sebagaimana yang sudah kita informasikan untuk sementara waktu karena COVID-19 atau coronavirus 2019 ini yang mengharuskan kula panjenengan memang tidak bisa berkerumun, tidak boleh berkumpul, yang nanti justru akan memperparah keadaan, sehingga memang kita mengikuti prosedur dan protokol yang disampaikan oleh pemerintah maupun para ulama kita. Kita ngajine yang biasa di majelis, sekarang kita ngaji secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kita kepada majelis tafsir yang biasa kita lakukan setiap malam Ahad. Kita lajengaken pangaosanipun kangge Kak Nur Latif, karena niki pun yang dipegang kalian rencang-rencang pasti sudah habis untuk jilid 3 di surat Ali Imran. Sebentar lagi nggih dipun belanjakan kangge jilid berikutnya. Saat ini kita akan membahas penafsiran ayat dari surat Ali Imran ayat 90 sampai 91. Kalau ten gini tafsir Al-Ibris halaman 153 juz 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'anda alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudh dhallun. Innal ladzina sak temene wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina ba'da imanihim ing dalem sakwuse imane alladzina summazdadu mongko keri-keri padha tambah-tambah sapa alladzina tambah apane kufron ing kufure lantuk bala iku ora bakal den trima apa taubatuhum taubate alladzina wa ulaika utai mengkono-mengkono alladzina hum hiya ulaik iku adalluna pira-pira wong sing padha tersesat, wong sing padha sasar kabeh. Innal ladzina sak temene wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina wa matu lan padha mati sapa alladzina wa hum hale utawi alladzina iku kufarun isih tetep nak nggone kekufurane falan yuqbala min ahadihim mongko ora bakal den trima min ahadihim saking salah sijine alladzina apa sing gak diterima apa milul ardi apa sak kebake bumi apane dhahaban emas
Walau iftada bihi, walau iftadalan senajan nebusi sapa ahadihim niku wau bihi kelawan milul ardi. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina kafaru lahum iku tetep keduwe ulaik adzabun utawi ana siksa adzab alimun sing banget larane. Wa ma lahum lan ora ana iku tetep keduwe ulaik min nasirina utawi pira-pira wong sing nulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Wong-wong Yahudi kang padha kufur marang Nabi Isa sakwise dheweke padha iman marang Nabi Musa, nuli tambah-tambah kufure sebab kufur marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ndekne mati tetep isih kufur. Iku taubate ana ing akhirat ora diterima. Ya wong-wong kang mengkono iku wong-wong kang padha sasar. Saat temene wong-wong kang padha kufur, kang matine isih tetep kufur, iku upama dosane ditebus emas sak kebake bumi, meksa ora diterima. Dheweke bakal tampa siksa kang banget larane lan ora bakal ana kang nulungi. Tetes dua ayat ini sebenarnya masih ada hubungan dengan ayat-ayat yang lalu. Ini dalam ilmu Al-Qur'an biasa disebut sebagai munasabah. Munasabah itu keterkaitan antar ayat atau antar surat yang satu dengan surat yang lain, keterkaitan antar ayat satu dengan ayat yang lain, atau ayat satu di surat tertentu dengan ayat lain di surat yang lain pula, itu namanya munasabah. Kalau misalnya kita membaca Nazmud Durarnya Al-Biqai atau ditiru sama murid beliau Profesor Quraisy Shihab, itu juga selalu berbicara masalah munasabah. Dan kalau kita baca tafsir Al-Misbah itu modelnya dikelompok-kelompokkan. Jadi kelompok ayat ini itu ada sekian ayat. Nah itu yang dianggap ada ketersambungan langsung. Dan munasabah itu memang ya ijtihadi. Jadi hasil ijtihad manusia karena dianggap bahwa dalam Al-Quran itu kan ada semacam ketidakteraturan sistematika, tapi justru tidak teraturnya itu membuat sangat teratur. Kira-kira begitulah. Itulah kemudian akhirnya muncul yang namanya ilmu munasabah atau ilmu keterhubungan itu di dalam Al-Quran. Makanya sering kula aturaken ten gene pinten-pinten majelis bahwa kados misale kisah tentang Isra dan Mi'raj itu tidak ditaruh di surat yang sama. Tapi ada keterkaitannya. Misalnya kisah tentang Isra niku dijelaskan di dalam surat Al-Isra. Ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya itu. Tetapi Mi'raj itu tidak dijelaskan di dalam surat Al-Isra, tapi justru dijelaskan di dalam surat An-Najm salah satunya. Surat Al-Isra itu juz 15, sementara surat An-Najm itu juz 17. Meskipun di juz yang berbeda dan terpaut agak jauh, tapi ada ketersambungan. Paling tidak para ulama kemudian menyambungkan itu ada kata atau diksi kata yang sama yang dipakai di dalam ayat yang dihubungkan itu. Kalau misalnya kisah Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi menggunakan kata-kata 'abd. Kalau di dalam surat An-Najm yang menjelaskan tentang Mi'raj juga fa'auha ila 'abdihi ma auha. Sama-sama menggunakan kata 'abd. Kalau dalam surat Al-Isra wonten linuriyahu min ayatina. Kemudian di dalam surat An-Najm juga begitu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah namanya munasabah. Munasabah itu ya bisa jadi antar ayat, antar surat atau ayat tertentu di dalam surat tertentu. Bahkan Imam As-Suyuti itu menulis kitab namanya Asraru Tartibil Quran. Jadi sistematika Al-Quran itu urut-urutannya kenapa bersurat iki, itu kok surat iki, bersurat iki, kok surat iki. Itu ternyata memang ada keterhubungan semuanya. Saya juga sering menyampaikan di dalam beberapa forum itu salah satu contoh saja.
Kenapa sakwuse surat Al-Maun ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu kemudian ada surat Inna a'tainakal kautsar. Karena isinya Inna a'taina itu mengcounter ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mengcounter itu maksudnya membalas dengan penolakan. Ojo kaya ngono itu. Dan itu diurutkan semua sama Imam As-Suyuti tentang di Asrarut Tartibil Quran itu tadi. Jadi kalau ara'aital ladzi itu menjelaskan orang yang bakhil, menjelaskan orang yang tidak mau mendermakan hartanya, menjelaskan orang yang sholat tapi sholatnya pamer dan seterusnya, di counter itu namanya mutadoddah ya. Karena munasabah itu keterhubungan antar ayat, antar surat itu ada yang tafsiriyah, kemudian ada yang menjelaskan gitu. Kalau misalnya seperti dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Setelah hudal lil muttaqin itu kemudian dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya, itu memang keterkaitan antar ayatnya ya nyambung terus gitu. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi itu menafsirkan al muttaqin itu siapa. Seperti di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, itu enggak boleh berhenti, harus illal ladzina amanu wa amilus sholihat, karena itu terkait. Kalau dipotong sampai lafi khusr terus sadaqallahul azim, yaitu oleh para pakar Al-Quran dianggap tidak baik, dilarang. Karena apa? Terjemahannya nanti akan berbeda, penafsirannya juga akan berbeda, goro-goro mandeke di situ. Nah, itu pentingnya munasabah itu ada yang memang menterkaitkan secara tafsiriyah, tapi ada yang mengcounter seperti tadi. Kalau misalnya kayak sing nak gone surat Al-Maun karo Inna a'taina itu modelnya di counter ya. Jadi ara'aital ladzi itu isinya adalah orang-orang sing bakhil. Kenapa kok iso bakhil wong Gusti Allah niku memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang luar biasa, sehingga jangan bakhil. Terus fasholli, karena di dalam ara'aital ladzi itu alladzina hum yang fi sholatihim sahun itu fasholli tapi li rabbika gitu. Nek salat tapi kudune sing ikhlas kanggo Allah Subhanahu wa taala, ora yuraun dan seterusnya gitu. Wanhar, karena di sana ada wayamnaunal maun. Nah, itu gambaran munasabah ya. Artinya di dalam ayat yang kita bahas ini itu juga ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Mulai riyen kita bahas nika wonten kene majelis, siapapun yang mengambil utawa numprih agama sakliyane Islam enggak bakal diterima itu ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu, bahkan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ancamannya tidak hanya di dunia, nek donya mungkin yang mengambil agama selain Islam itu ya masih bisa ngelak, masih bisa nyaman dan seterusnya, tapi di akhirat itu justru yang ditekankan di ayat niki, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan enggak bakal di sana itu terus dikei petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim dan seterusnya. Sehingga di sini dijelaskan lagi di dalam ayat ini, innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sinten mawon wong-wong sing do kufur sak sampune iman. Jadi ten gini tafsirane Mbah Bisri niku, riyen niku wong-wong Yahudi niku padha kufur marang Nabi Isa. Padahal sebelumnya ndek wis iman marang Nabi Musa. Jadi dhek pernah iman, yuk terus kufur, tambah kufur lagi, sumazdadu kufron. Karena napa? Karena ngufuri kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku yang dimaksud ayat niki. Berarti wong-wong Yahudi do kufur padahal wis tau iman maring Nabi Musa, terus kufur ning gone Nabi Isa, bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus mengkufuri Kanjeng Nabi lagi, itu namanya sumazdadu kufron. Nek kaya ngoten niku lantuk bala taubatuhum. Sehingga mati ndek gak bakal isih tetep kufur, iku ora bakal diterima pertaubatane. Karena niki memang wa ulaika humud dhallun, dan mereka niku orang-orang sing tersesat, sasar.
Lah kesesatan mereka di sini memang menggunakan wa ulaika bukan faulaika. Karena memang kesesatan mereka niku ora saking napa prilakune ora, tapi memang dekne memang disengaja ora gelem tobat, atau bahkan misalnya tobat, dekne tobate itu hanya tobat nak nggone lisan, ora atau bahkan tobate ketika nyawa wis kadung meh cabut, wis melewati kerongkongan. Lah iku ya tetep ora iso diterima. Jadi ulama-ulama kita juga urusan pertobatan. Jadi dua ayat niki sak bener niku membahas bagaimana kula panjenengan sami itu memang seharusnya mempercepat upaya pertaubatan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Kira-kira pelajarannya ada di situ. Karena nek misalnya mboten bahaya. Padahal sebelum ayat ini kan sampun dijelasno. Nek wong-wong sing bertaubat illal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Gelem tobat, tidak hanya tobat etok-etok tapi memperbaiki dirinya. Setelah ndek bertaubat niku pasti di ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek nggih dolanan tobat kaya ngene iki pernah iman kafir tambah kafire meneh, ini berbahaya. Soalnya napa lan tuqbala taubatuhum. Gak bakal diterima tobaté kalih Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka itu dianggap orang-orang sing sesat, wong-wong sing memang kesasar lah kira-kira. Kenapa? Karena tadi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentu sudah tertera di kitab-kitab suci sebelumnya. Itu dijelaskan di dalam berbagai macam literatur ya. Jadi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu tetap, atau di dalam Taurat, Injil itu ada alamat atau ada tanda kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya orang-orang Yahudi, Nasara itu memang ketika mengingkari itu bukan karena apa-apa, tapi karena iri hati mereka. Jadi dia ora seneng nek misalnya yang diutus nanti itu adalah keturunan dari Ismail, bukan keturunan dari Ishak. Kira-kira salah satu alasannya di situ. Karena dianggap Ismail itu bukan anak perjanjian lah, kira-kira seperti itu. Tetapi di sini ayat ini menegaskan hati-hati kula panjenengan sami dikon mempercepat pertaubatan nek ancen nglakoni kekufuran. Karena nek mboten ngoten lan tuqbala taubatuhum, gak bakal diterima tobaté kalih Allah Subhanahu wa taala. Contone wong-wong kaya sing wau dipun ngendikaaken. Mbah Bisri mengatakan wong-wong Yahudi dhisik padha kufur ning Nabi Isa, tapi ndeke pernah iman ning Nabi Musa, tambah kufur meneh sebab ngufuri kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang itu lantuk bala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Bahkan dianggap sebagai orang-orang yang orang-orang yang sesat gitu, tersesat. Ulama-ulama kita sudah memberikan formulasi tobat sebenarnya itu. Di samping cepet-cepet. Memang kesusu itu dianggap minasyaiton. Al-ajalah minasyaiton. Tapi ono kesusu, kesusu ya. Ono sing cepet-cepet. Maksudnya apa? Kesusu itu apa? Cepet-cepet gitu. Ya, cepet-cepet, buru-buru iku ono sing apik. Sing apik iku siji buru nek ndek kesalahan, buru-buru tobat. Iku apik. Kesusu tobat. Kemudian yang kedua, nek ndek utang buru-buru nyaur. Gitu ya. Kemudian nek duwe anak wedok luwe-luwe wis wayahe. Dan ini perlu dicatat, wis wayahe. Wis wayahe itu berarti sudah masanya menikah, buru-buru dinikahkan. Kalau sudah masanya, dan tentu kita mengikuti KHI, kompilasi hukum Islam sekarang kira-kira umurnya piro, kira-kira seperti itulah ya. Ya. Nah, ana setakon apa? Salah satu syarat sah sholat adalah shafnya rapat dan lurus. Jika sholat jamaah shafnya tidak rapat atau lurus, apakah sholatnya tidak sah? Ya, itu bahasa yang lain ya. Oke, wonten sing tanglet tentang shaf karena ini kan usum corona ini kan. Kemudian ana sing kepengen menjaga jarak physical distancing gitu ya, menjaga jarak fisik itu nung sofe sak meter gitu ya.
Itu karena hati-hati gitu. Kira-kira sholatnya sah apa ora? Satu jawabannya tetap sah ya. Karena syarat sahnya sholat itu kan tidak terkait masalah sope rapat atau tidak. Tetapi jane memang soft itu ya ngendikan Kanjeng Nabi sawu sufu vakum. Kudune lurus, rapat. Tapi dalam kondisi semacam ini sebenarnya satu nek misalnya loro, alung ora usah jamaah ning masjid, bisa di rumah saja. Kemudian yang kedua, apabila merasa sehat tapi tetap ke masjid, tapi je kuatir ketular kancane, ya tetap mendingan di rumah saja. Nek misalnya tetap neng masjid, sop, ya ora usah sak meter, 2 meter lah kira. Meskipun itu ya banyak dilakukan ya. Tapi kalau pertanyaannya sah apa ora, tetap sah. Kita lajengaken riyen nggih. Terus ulama kita itu sudah menformulasi, memberi rumusan tentang taubat. Taubat itu kan ono sing diarani taubatan nasuha. Siji kon cepet-cepet itu intinya. Kemudian yang kedua, taubatan nasuha itu taubat sing sangat baik gitu ya. Itu ya berarti siji ngakeh nemos istighfar, sing kedua an-nadem itu artinya pokoknya dia menyesali apa yang sudah diperbuat, dan yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Apalagi urusan sing dia pernah terjebak nak kekufuran. Saya sering sampaikan dulu di awal-awal majelis kita bahwa kufur itu kan akeh bentuknya, karena kufur itu dari kaf fa ra itu asal mulanya maknanya itu menutup ya. Makanya buku kalau sing kanggo nutup ngeten iki namanya cover. Cover. Kalau misalnya itu dari kata kufur juga. Misalnya awake dhewe nggo pakaian diteleh nok nggone tas gedhi ngene kok jenenge koper. Karena menutup. Ya, kufur itu menutup. Makanya nek awake dhewe menutup diri ora gelem matur nuwun ning gone Gusti Allah atas kenikmatan yang diberikan, iku jenenge kufur nikmat. Awake dhewe niku ngerti nek iku bener kok gone Gusti Allah, tapi kemudian ora gelem melakukan kebenaran itu, ya itu jenis kufur juga. Makanya kufur itu banyak, ana kufur nikmat, ana kufur ainat, kufur juhud dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ini lebih ngeri lagi. Sesungguhnya wong-wong sing do kufur-kufur niku terus ndeke sampai mati masih dalam kondisi kafir, dalam kondisi kufur. Falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabi. Dekne ora bakal diterima pertobatane iku mau, meskipun seumpama dekne iku nebus karo mas sak kebake bumi iki. Karena kan ada sebagian yang berpandangan ya rumangsane iku dosa iku bisa ditebus. Terutama belakangan itu kan ono anu ya. Belakangan kan ada apa aliran-aliran sing jarene iso nebus dosa karo duit ya. Kayak bayar semene engko dosamu ilang. Di dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan bahwa tidak bisa. Nek ancen kue kafir, kufur sampai mati kok masih dalam kondisi kufur, iku mbok tebus sak kebake bumi. Mas, mbok gen nebus dosamu gak bakal iso dipun ngapura, ora bakal iso diterima. Selama selama ndek yen wis mati. Tapi misalnya sebelum nyawa tekan kerongkongan, lek terus gelem taubat ning Allah Subhanahu wa taala, tetap di ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikulah enake kita mengikuti atau kita delalah dikai rahmat karo Gusti Allah menjadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena urusan pertobatan umat Kanjeng Nabi itu kan disayang kali Gusti Allah ya. Kalau umat-umat dulu itu model pertobatannya beda. Wong sing kepengin tobat iku pernah paten-patenan pernah ya. Kemudian sing mati tobatnya diterima, nek ora mati berarti ora diterima. Ono sing melakukan pertobatan dengan cara-cara yang lain dan ekstrim-ekstrim, tapi umat Kanjeng Nabi gak. Dhisik Nabi Adam ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Nabi Adam itu diterima tobatnya tapi syaratnya kudu nang Mekah. Inna qabula taubati bi Makkahal Mukarramah. Ya Nabi Adam sempat komentar begitu. Nek tobatku dhisik pas Nabi Adam melakukan kesalahan karena melanggar aturan Tuhan, kemudian tobat kudu nang Mekah kayak diterima. Tapi umat Kanjeng Nabi ya tubuna aina makanu fayataqabbalullahu taubatahum. Bisa tobat di mana saja dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala malam yughar gitu.
Kita membayangkan nek awake dhewe tobat lereng-lereng Mekah kan mestine diteoke kan apa meneh musim Mekah ditutup ini terus piye. Jadi begitu. Wong-wong sing do kufur mati tetap dalam keadaan kufur gak bakal diterima tobaté niku wau meskipun dekne menebus kesalahane dengan sakebake bumi emas. Artinya ini menghilangkan menghilangkan atau mengcounter pandangan yang mengatakan bahwa dosa itu iso ditebus karo duit dituku gitu. Artinya ampun ngandel panjenengan nek misale ana wong muni bayar semene engko dosamu ilang. Jadi dosa niku ya memang ditebus dengan pertaubatan terus wa aslahu, terus memperbaiki diri semaksimal mungkin sebelum mati. Lah orang-orang seperti ini yang disampaikan itu orang-orang kafir wis mati dalam kondisi kafir. Lah itu ora diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka itu ulaik lahum adzabun alimun wa malahum min nasirin. Mereka itu orang-orang sing entuk adab sing sangat pedih kanggo Allah Subhanahu wa taala dan ora bakal ana sing iso nulungi. Itu senajan duwe harta benda, senajan pangkate apa. Jadi ini kalau kita misalnya membaca pandangan sebagian mufassir ini menyeluruh ya. Artinya tidak ini ayat ini menampar siapa saja kira-kira begitu. Jadi ora nung status sosial kaya apa, ora dumeh wong ndek dhuwit, ora dumeh wong pangkat, ora ya rakyat biasa, ora sapa wae. Pokokane nek dalam kondisi seperti ini, kafir, mati dalam kondisi kekufurannya, hurung bertobat, diijoli sampai sakebake bumi emas pun di situ tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya ada yang tanya lagi? Belum. Nggih, artinya kita simpulkan mawon dua ayat menika kula panjenengan sami satu dikon buru-buru bertobat pelajarannya itu. Kemudian jangan sampai terjangkit kepada kekufuran sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini apalagi kekufuran setelah kekufuran. Jadi kekufuran setelah kekufuran itu awake dhewe iku misale wis kafir nikmat, ije ditambah kafir nikmat lagi. Itu berarti menumpuk kekufuran setelah kekufuran. Itu bahaya. Soalnya kuatir nek mangke mboten dipun trima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikategorikan sebagai orang-orang sing sesat, orang-orang yang dolun itu tadi. Kemudian yang kedua, jauhi kekufuran itu karena kalau misalnya kita masuk dalam kekufuran, mati dalam kekufuran juga, meskipun ditebus karo masak kebake bumi, ora bakal diterima oleh Gusti Allah. Awake dhewe tetap dikasih azab siksa sing banget larane saking Allah Subhanahu wa taala terus ra ana sing iso nulungi. Ini perhatian untuk kita sekalian dan mudah-mudahan kita sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita berdoa karena belakangan ini memang ada musim-musim wabah yang semacam ini. Ini bukan azab. Kalau bahasanya Pak Quraisy, ini bukan azab tapi ini merupakan nopo semacam peringatan saking Allah Subhanahu wa taala biar kita semakin mendekat ning gone Gusti Allah. Ngaji tetap ngaji meskipun online seperti ini terutama kangge jamaah kita dan gini jamaah Quranan kita tetap untuk sementara waktu selama masih ada informasi kita tidak boleh berkerumun ini belum dicabut informasi itu arahan itu protokol yang semacam itu kita bisa tetap ngaji tetapi secara online matur suwun sedaya ingkang nderek menyaksikan atau nderek mengikuti pengajian ini mudah-mudahan kita tetap diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala tabarrukan kalian Simbah Kiai Bisri Mustofa lewat tafsir Al-Ibris ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, nyuwun pangapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.